Salam sukacita untuk kita semua di mana saja berada, Tuhan memberkati. Saudara-saudari yang terkasih, dalam video ini saya akan membahas tentang gagasan sola scriptura yang ditinjau dari 3 aspek, yaitu aspek logis, aspek historis, dan aspek teologis. Sola scriptura yang berarti hanya kitab suci adalah salah satu prinsip utama reformasi Protestan yang dicetuskan oleh Martin Luther pada abad ke-16. Gagasan ini menyatakan bahwa kitab suci merupakan satu-satunya sumber otoritas tertinggi dalam hal iman dan moral, menolak tradisi gereja dan otoritas lain yang dianggap sejajar atau lebih tinggi dari kitab suci. Nah, dalam pembahasan ini kita akan menelusuri latar belakang munculnya gagasan sola scriptura, argumen-argumen teologisnya yang mendasarinya, serta dampaknya terhadap kehidupan iman umat Kristen, baik dalam konteks sejarah maupun pada masa kini. Konsep sola scriptura, tinjauan logis, historis, dan teologis. Konsep sola scriptura adalah salah satu prinsip utama reformasi Protestan yang menyatakan bahwa Alkitab adalah satu-satunya otoritas tertinggi dalam hal iman dan moral. Untuk memahami konsep ini secara lebih mendalam, kita dapat meninjaunya dari 3 aspek utama, yaitu aspek logis, historis, dan aspek teologis. Yang pertama, aspek logis. Secara logis, sola scriptura mengklaim bahwa hanya kitab suci yang menjadi standar utama dalam doktrin dan praktik iman. Namun terdapat beberapa tantangan logis terhadap konsep ini. Pertama, ketergantungan pada tradisi suci. Ironisnya, prinsip sola scriptura sendiri tidak ditemukan secara eksplisit dalam Alkitab. Jika hanya kitab suci yang menjadi otoritas, maka dari mana doktrin itu berasal? Dalam praktiknya, banyak denominasi Protestan tetap menggunakan tradisi untuk menafsirkan Alkitab, yang berarti ada otoritas lain di luar kitab suci. Yang kedua, interpretasi yang beragam. Jika setiap orang bebas menafsirkan Alkitab tanpa otoritas gerejawi, maka muncul perpecahan doktrinal yang luas di kalangan Protestan. Hal ini terbukti dengan banyaknya denominasi yang berbeda dalam memahami teks kitab suci. Yang ketiga, kanonisasi Alkitab. Kitab suci tidak diturunkan begitu saja dari langit. Kanonisasi Alkitab ditetapkan oleh Gereja Katolik melalui konsili-konsili seperti Konsili Hippo tahun 393 Masehi dan Konsili Katargo tahun 397 Masehi. Jika sola scriptura benar, maka bagaimana seseorang bisa yakin bahwa 66 kitab atau 73 kitab yang diakui sekarang adalah yang benar tanpa otoritas gereja? Yang kedua, tinjauan historis. Secara historis, doktrin sola scriptura baru secara eksplisit diajukan oleh Martin Luther pada abad ke-16 dalam konteks reformasi Protestan. Kita lihat perjalanan sejarah Gereja Katolik selama 16 abad atau sebelum reformasi Protestan dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, masa gereja perdana.
Para rasul dan gereja perdana tidak hanya mengandalkan kitab suci, tetapi juga tradisi suci. Baca 2 Tesalonika bab 2 ayat 15. Injil sendiri disebarkan secara lisan sebelum dituliskan. Yang kedua, peran gereja dalam kanonisasi. Kanon Alkitab ditetapkan oleh Gereja Katolik melalui tradisi, artinya otoritas gereja diperlukan untuk menentukan kitab mana yang diilhami. Jika gereja tidak memiliki otoritas, maka penetapan kanon menjadi tidak sah. Yang ketiga, perkembangan dogma dan tradisi. Sepanjang sejarah, gereja mengembangkan dogma melalui tradisi, seperti konsep Trinitas yang baru diformalkan dalam Konsili Nisea tahun 325 Masehi. Jika hanya Alkitab yang menjadi otoritas, bagaimana doktrin Trinitas bisa berkembang padahal istilah Trinitas tidak ada dalam Alkitab? Ketiga, tinjauan teologis. Secara teologis, sola scriptura menekankan bahwa Alkitab cukup sebagai satu-satunya pedoman iman dan moral. Namun, ada beberapa tantangan teologis terhadap konsep ini. Pertama, Alkitab sendiri tidak pernah mengajarkan sola scriptura. Tidak ada ayat yang mengatakan bahwa hanya kitab suci yang menjadi satu-satunya sumber otoritas. Sebaliknya, Alkitab justru menegaskan peran tradisi dan gereja. Baca 1 Timotius bab 3 ayat 15, 2 Tesalonika bab 2 ayat 15. Kedua, peran magisterium gereja. Dalam teologi Katolik, kitab suci, tradisi suci, dan magisterium atau otoritas mengajar bekerja bersama-sama. Jika hanya Alkitab yang diandalkan, bagaimana seseorang bisa memastikan bahwa interpretasinya yang benar? Ketiga, kesaksian Alkitab tentang tradisi. Yesus tidak menolak semua tradisi, melainkan hanya tradisi manusia yang bertentangan dengan kehendak Allah. Baca Matius bab 15 ayat 3 sampai ayat 6. Rasul Paulus sendiri mendukung pengajaran lisan selain pengajaran melalui tulisan. Baca 2 Tesalonika bab 2 ayat 15. Kesimpulan, doktrin sola scriptura memiliki kelemahan logis karena tergantung pada tradisi untuk validitasnya. Mengalami tantangan historis karena gereja yang menentukan kanon Alkitab, dan memiliki permasalahan teologis karena tidak didukung secara eksplisit oleh kitab suci. Dalam pandangan gereja Katolik, kitab suci tetap memiliki otoritas tertinggi, tetapi harus dipahami dalam terang tradisi suci dan magisterium gereja. Ini memastikan bahwa ajaran iman tetap konsisten dengan pewahyuan yang diberikan Allah kepada gerejanya. Saudara, jika sudah paham dan mengerti, jangan malu-malu untuk kembali ke gereja Katolik. Tuhan memberkati.